Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita akan membaca Alkitab kita dari Roma pasal 13, 1 sampai 7. Saya akan baca 1, saudara-saudara baca 2, terus bergantian hingga ayat ke-7 dari Roma pasal yang ke-13. Saudara, adalah menyongsong kemerdekaan kita yang sudah semakin dekat ini, 68 tahun. Bagaimana kita memberikan dan memikirkan apa yang bisa kita kerjakan menjadi amat sangat penting. Sehingga kita tidak lalai dalam hidup ya sebagai anak bangsa. Roma 13, 1-7 kita baca bergantian, saya 1, saudara 2, terus hingga selesai. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. 7 sama-sama. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca di dalam Roma pasal 13, ini cukup menarik karena Paulus berbicara dengan latar belakang situasi Israel dijajah oleh Roma. Sebagai negara jajahan dan Paulus adalah orang jajahan, dia bisa mengucapkan kalimat ini cukup menarik. Namun tampaknya banyak orang yang lupa Roma adalah kerajaan yang menegakkan hukum bahkan di negara jajahannya sendiri. Itu sebab Paulus yang ternyata memiliki warga negara Roma ketika dihukum cambuk dan itu tidak boleh. Ia bisa menggugat naik banding sampai ke kaisar. Dan yang pelakunya merasa ketakutan luar biasa. Karena tidak ada kelompok minoritas, tidak ada orang jajahan. Begitu hebatnya saudara, bagaimana nilai itu berdiri tinggi. Oleh karena itu, apa yang ada pada zaman Roma menjadi suatu kekaguman yang sangat hebat. Penegakan hukum sangat mencengangkan, sangat mengagumkan. Nah, apa yang dikatakan Paulus di sini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan. Apa sebetulnya yang kita maksud dengan pemerintah datang dari Allah, maka semua orang harus tunduk pada pemerintah. Dan saya kira banyak semua, hampir saya pikir ya pendeta-pendeta, kalau di Protestan setuju bahwa kita tidak boleh melawan pemerintah. Hanya di Katolik yang sedikit berbeda, karena mereka belajar lebih mendalami dan memahami. Saya adalah termasuk orang yang tidak setuju kalau semua orang disuruh tunduk pada pemerintah dengan gelap mata. Karena Daniel pernah melawan perintah raja. Sadrak, Mesak, Abednego melawan perintah raja. Bahkan mereka dibawa satu ke tempat api, satu ke lubang singa sana. Tetapi mereka tetap ada prinsip dan tidak akan mengubah apa yang mereka lakukan. If I Veris menceritakan bagaimana seorang Kristen di Korea yang disuruh menyembah kepada matahari sebagai keyakinan Jepang. Tetapi dia bilang, kalaupun aku harus mati, aku siap mati. Dan aku tidak akan melakukan perintah itu. Saudara-saudara, mengapa? Nah, mari kita selusuri. Sehingga bagaimana kita kritis dalam kehidupan berbangsa bernegara itu perlu kita cermati. Sehingga tidak gelap mata memahami kebenaran itu. Dikatakan tiap-tiap orang harus tunduk pada pemerintah di atasnya. Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini sudah memberi kandungan yang sangat hebat. Struktur adalah hal kewajiban menaklukkan diri
kepada apa yang ada di atas. Itu hierarki. Kalau Anda tidak mau menaklukkan diri pada pemimpinmu, gampang. Jangan jadi pengikutnya. Tapi kalau kamu ngikut di situ dan kamu tidak menaklukkan diri, kamu adalah penjahatnya. Kalau kamu tidak setuju dengan perusahaanmu karena sistem penggajiannya tidak baik, begini dan begitu, gampang. Keluar dan jangan kerja di situ. Tapi kalau kamu ada di situ, kamu harus patuh. Itu Kristen. Saya paling muak kalau ngeliat orang Kristen demo di kantornya, tapi masih tetap di situ terima gajinya. Lalu bilang itu kurang. Gampang, yuk pindah. Nggak ada kerjaan Pak. Ya tahulah kau, memang kau jelek. Udah bagus kau dibayar di sini kan. Kalau di tempat lain nggak ada yang terima kamu. Kenapa sih kita tidak mau bercermin diri? Orang Kristen tidak bisa begitu. Saya sering menghadapi beberapa perusahaan yang cukup bergolak ya. Saya diskus sama anak-anak persekutuan lalu saya diajak. Saya bilang kamu yakin ini nggak beres? Betul Pak begini. Lalu kenapa kau masih di sini kerja? Kenapa nggak pindah? Lalu untuk apa kamu demo? Yang punya perusahaan punya ketentuan. Kamu suka ikuti? Enggak, jangan. Tapi kalau kamu bagus, kamu hebat, semua orang akan cari kamu. Betul nggak? Kalau kamu luar biasa, semua orang cari kamu. Nah oleh karena itu, hierarki datang dari Tuhan, tempatkan dirimu dengan baik. Tetapi dikatakan apa? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah kalau company itu mikro dalam bentuk struktural kepemimpinan, Ibrani pun mengatakan hormati pemimpinmu atas apa yang mereka kerjakan. Itu diatur sedemikian rupa. Nah karena itu kalau pemimpinnya jahat, jangan pernah ikuti. Tetapi perhatikan baik-baik. Begitu pula terhadap pemerintahan. Jikalau pemerintah itu jahat, jangan ikuti. Kenapa jangan ikuti Pak? Pemerintah datang dari Allah dan pemerintah ditetapkan oleh Allah. Bukan untuk melawan Allah. Kalau pemerintah Indonesia melarang kebaktian hari Minggu, akan kulawan. Tidak boleh lagi kebaktian, saya akan lawan. Kalau pemerintah ini berjalan korup, saya juga akan berteriak. Dan itu yang saya lakukan. Tapi bukan kemudian kita angkat senjata dan ayo perang. Itu dua hal yang berbeda lagi. Menegakkan prinsip kebenaran menjadi panggilan dalam kehidupan orang percaya, saudaraku yang kekasih. Ini menjadi amat sangat menarik. Karena itu kehidupan kita menjadi kritis. Harus kita melakukan kontribusi bagian kita. Kenapa? Ketika sebuah negara rusak, kenapa negara rusak? Kontribusi kita besar. Ketika kita diam pada penyelewengan kecil, lalu makin membesar. Waktu sudah besar, mau apa lagi? Kamu udah gak bisa lawan. Ketidakadilan datang karena kebodohan kita. Ketidakadilan berkembang karena kemasa bodohan kita. Dan itu sebetulnya yang telah terjadi, saudara yang kekasih. Maka orang Kristen sebetulnya sangat miris ya dalam memperjuangkan haknya. Saya lihat nggak ada gereja kata sepakat. Satu gereja ditindas, digusur, rame. Yang lain cuma diem. Waduh sedih ya, ngeri ya. Turun dong. Pernah seorang rekan lalu berkeluh kesah, Pak Bingman. Kita ada maju kemarin, gila Pak. Kita kan perlu dukungan gereja sekitar untuk menjadikan semacam class action ke pemerintah. Pada nggak mau. Jadi gereja yang satu ini jadi korban aja, yang lain gak mau ikut campur. Oh nu gak enak lah, kita kan begini Bogono 1001 lah alasan. Padahal class action adalah dilakukan untuk tidak boleh ada hal seperti itu kan. Apa yang dilakukan GKI Yasmin, saya akan berdiri bilang, is correct, harus. Lepas dari ada orang gak benar nomor 5 itu. Tapi itu prinsip di dalam bernegara. Tidak bisa begitu. Maka itu mengherankan. Ketika orang Kristen tidak sepakat, banyak tokoh Islam yang turun. Bingung gak? Tetapi memang saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi problem di dalam kita hidup bernegara. Nah karena itulah, bagaimana kontribusi hidup kita perlu kita pikirkan bersama-sama. Kita tidak cukup hanya berkeluh kesah terhadap situasi dari sebuah negara. Kenapa gini, kenapa gitu. Lah kita sendiri bagaimana? Ketika kita membangun sekolah di Kalimantan, bukan bikin sekolah itu. Kalau bikin orang lulus ngapain pakai asrama? Capek, mahal. Tapi mau melahirkan pemimpin. Mau mengubah satu sudut pandang. Mari kita mulai dari yang kecil. Ya, dari kecamatan terus sampai kabupaten, syukur-syukur, ya itu terus bisa bertumbuh berkembang sampai ke provinsi dan seterusnya. Kita memerlukan itu. Ini menjadi pergulatan kita yang sangat sengit, saudaraku yang kekasih. Semua orang sekarang berkeluh kesah tentang Papua, 60-40, 60 non Kristen sekaligus non Papua. Tapi tahu keberhasilan itu karena kebengalan gereja yang tiap hari bikin proposal minta dana ini itu, tapi tidak pernah membangun jemaatnya. Tidak pernah membangun umatnya. Sampai umat itu tertarik ketika ditawarin kain sarung, uang sekian, lalu anaknya dikirim sekolah ke Jawa ini. Lalu masuk di pesantren. Saya nggak bisa salahin. Terhadap umat Islam misalnya, itu strategi mereka bagus, hebat. Saya kagum pada mereka dengan situasi mereka. Oh ada penipuan, ada ini. Betul, itu paling tidak cara yang mereka pahami untuk menambah pengikutnya. Tapi apa yang kita lakukan? Itu pertanyaannya. Apa yang kita lakukan?
Kan begitu saudara. Sehingga perkelahian dalam hidup berbangsa bernegara adalah perkelahian menjadi benar dan menjadi baik. Ini menarik. Sehingga apa yang diajarkan Paulus kepada kita bukan bagaimana kita mengangkat senjata dan berkelahi dan bertempur. Bukan. Tapi bagaimana kita jadi benar dan jadi baik. Karena itu dia mengatakan, segala sesuatu datang dari Allah. Sebab barang siapa melawan pemerintah, melawan ketetapan Allah. Yes. Tapi Allah tidak pernah tetapkan supaya orang miskin ditindas. Allah tidak pernah tetapkan korupsi dibenarkan. Allah tidak pernah tetapkan ketidakadilan itu merajalela. Itu sebab Amos diutus oleh Tuhan dan berteriak, bangsamu, dengarkanlah Israel. Pemimpinmu, imanmu makan suap. Karena waktu itu tidak hanya negara, institusi agama pun kolusi. Sehingga antara raja dan imam terjadi saling menguntungkan. Rakyat diperas. Mereka mengambil dan menginjak-injak kebenaran orang-orang miskin. Baca Amos dan menjeritlah. Tapi Amos jadi sendirian karena itu. Dia dimusuhin banyak orang. Dia tidak disukai oleh banyak orang. Maka kalau kita ngeliat dari PL dan terus bergerak saudaraku. Kita digugat jadi orang Kristen, tidak berhak jadi penonton saja. Engkau sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Ingat, engkau bukan milikmu sendiri. Itu kata Paulus kepada orang Korintus. Artinya apa? Hidupmu tidak bisa semaumu. Karena hidupmu sudah dibayar tunai oleh Kristus. Hiduplah untuk dia. Maunya dia apa? Bukan maumu apa. Kalau mauku duduk tenang. Mauku ikut advice dokter, nggak boleh terlalu capek. Mauku sudah, pilih yang enak-enak saja. Pilih yang gampang-gampang. Itu mauku. Tapi mau dia. Jangan bilang menjalankan. Menyadari mana maunya pun kita seringkali salah. Karena kekurang dekatan kita dengan Tuhan ini. Seringkali kita salah. Dan membuat keputusan yang tidak pas. Bayangkan. Memahami saja sudah pergumulan tersendiri. Apalagi tidak pernah mau melakukannya. Lalu bagaimana kita bisa pernah mengerti apa yang jadi kehendaknya. Ini proses. Sekaligus menjadi progres yang terus bergerak dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah. Siapa yang melakukan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena dia paling tidak akan jadi buron kalau melawan pemerintah yang sah. Dan melawan undang-undang yang benar. Nah kalau pencuri mencuri, dia sudah melanggar peraturan kan? Dia jadi musuh pemerintah. Kalau seorang jadi teroris, dia jadi musuh pemerintah. Kalau seorang bikin kerusuhan, jadi musuh pemerintah. Dia menghukum dirinya sendiri dengan statusnya. Lalu ketetapan undang-undangan membawa dia masuk ke penjara dan seterusnya. Nah saudara-saudara, tetapi yang menjadi menarik dikatakan oleh Paulus. Oleh karena itu di situasi seperti itu, kau tidak perlu gelisah dan kau tidak perlu takut. Kalau seorang berbuat baik, dia tidak perlu takut. Kalau nggak baik, ya perlu takut. Jadi hanya berbuat jahat yang perlu takut sama pemerintah. Yang baik jangan. Oleh karena itulah dikatakan, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah yang baik. Dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Artinya apa? Minimal dia tidak bisa menyentuh kamu karena kamu benar. Kamu baik. Ketika kemudian Herodes memutuskan memenggal kepala Yohanes Pembaptis, tahukah engkau pengaruh pada lingkungan begitu besarnya? Sampai mereka begitu mengalami satu pemahaman yang sangat unik setengah mati, sehingga waktu Yesus datang ada yang bilang, itu Yohanes Pembaptis bangkit lagi. Begitu kuatnya. Karena mereka yakin betul Yohanes Pembaptis ini orang baik, orang benar. Maka Yesus tanya, menurut orang-orang siapakah aku? Ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang salah satu dari nabi dan seterusnya. Kenapa mereka bilang Yohanes Pembaptis? Karena mereka tahu orang ini orang benar, orang baik yang dibela Tuhan. Dan sekarang bangkit, namanya Yesus. Sebuah paham yang salah, tetapi pengakuan betapa orang benar, orang baik dicintai dan diyakini akan muncul kembali. Pemahaman teologisnya salah, yes. Tapi realita kecintaan pada Yohanes Pembaptis begitu kuatnya, saudara. Luar biasa ya. Sampai Yesus pun mereka duga dan mereka sebut Yohanes Pembaptis itu. Oleh karena itu, marilah kita berkelahi di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan ayat 4 tidak boleh diabaikan. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tidak mungkin melarang kau ke gereja. Hamba Allah untuk kebaikanmu. Tidak mungkin menutup gereja. Hamba Allah untuk kebaikanmu. Tidak mungkin bikin kamu bermusuhan satu dengan yang lain. Untuk kebaikan. Itulah mereka ada. Karena itu harus didukung, dipompa, dan terus disupport bagaimana melakukan itu. Namun, janganlah engkau berbuat jahat. Tapi berbuatlah yang benar. Karena kalau engkau berbuat jahat, dikatakan pemerintah menyandang pedang. Hukum, itu simbolnya. Maka hukum itu akan menghabisimu. Ya. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Hamba Allah dikatakan pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas yang berbuat jahat.
Ya, hukum Tuhan bilang jangan mencuri. Kau mencuri tangkap polisi masuk penjara. Itu cara Tuhan membalas lewat pemerintah. Maka hukum yang ditegakkan, yang berazaskan pada kebenaran adalah legalitas yang tidak boleh dibantah. Untuk itu, siapa yang berdiri jadi saksi dusta dimurkai oleh Allah. Nah, itu di dalam Taurat itu diatur begitu luar biasa. Ya. Minimum harus ada 2 saksi. 1 saksi bukan saksi. Saya kagum loh pada Alkitab. Semua legalitas hukum di dunia ini meniru itu. Dia bisa banding. Ya, naik lagi. Dan yang paling tinggi bandingnya adalah ke jemaat. Kalau semua jemaat bilang dia salah, habislah. Jadi kalau kita bilang ada pengadilan negeri, nanti naik banding pengadilan tinggi. MA ada paling tinggi dah. Nggak bisa ganggu gugat lagi itu. Sudah selesai. Nah oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih. Bagaimana ketika hukum itu berdiri tegak? Dia menjadi ketetapan Allah. Karena itu hukum tidak dibuat oleh satu orang. Hukum dibuat oleh sekelompok orang. Itu sebab Kolon Montesquieu berkata, manusia adalah manusia yang korup. Tidak boleh semua ada pada satu orang. Itu sebab dia mengkritik keberadaan seorang raja. Tetapi kekaisaran Roma adalah salah satu kekaisaran yang unik. Karena mempunyai senatnya. Sehingga senat memberikan usulan-usulan dan bisa berdebat dengan kaisarnya. Ini uniknya setengah mati. Sehingga mereka sebetulnya sudah menetapkan pola republik yang menjadi impian dari Plato. Dan kemudian itu bergerak saudara yang kekasih dan berbentuklah sekarang. Apa yang dicetuskan oleh Montesquieu, trias politika. Sehingga masing-masing manusia saling mengontrol pada dirinya. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Saling mengawasi sedemikian rupa. Sehingga menjadi perwakilan di mana suara Allah dinyatakan. Dan saling check and recheck pada manusia yang korup ini. Karena sendiri manusia kan kacau. Pendeta tanpa kendali pun bisa jadi gawat. Dan bisa menjadi penyesat yang mengerikan. Nah karena itu kembali. Apa yang harus kita lakukan dalam bisnis kita hidup sebagai anak bangsa adalah bagaimana kita berkelahi hidup benar dan hidup yang baik. Oleh karena itu dikatakan saudaraku yang kekasih, bagaimana kita harus menaklukkan diri bukan saja oleh kemurkaan Allah, tapi juga suara hati kita. Ini yang pertama. Jadi pertama ternyata kita diajar untuk menaklukkan diri pada suara hati kita. Suara hati seorang anak waktu ngelawan orang tuanya dia tahu itu salah. Tapi dia keraskan hatinya dan dia melawan orang tuanya karena emosi dan jengkelnya. Udahan sih dia ngerti dia salah, tapi dia gak akan mau minta maaf. Dengarkan suara hatimu. Dan jangan lawan itu. Karena kalau kau melawannya, kau sama dengan membunuhnya. Dan kalau kau membunuh suara hatimu, kau sudah membunuh dirimu sendiri. Engkau hidup dalam kegelapan yang menakutkan. Kan itu berdamailah dengan suara hatimu. Dengarlah. Sehingga orang Kristen digugat, dituntut. Ketika saudara melihat orang lain susah, sedih kan ya. Hati ini, aduh kasihan ya. Aduh mereka gak makan loh. Jangan diamkan itu. Wujudkan apa yang harus kau lakukan. Mungkin kau tidak bisa kasih makan 1000 orang. 1 orang. Beri dia makan. Sehingga bagaimana kita menghargai. Bagaimana kita mengapresiasi. Supaya nilai-nilai seperti itu hidup dalam hidup kita. Ini penting sekali saudaraku. Oleh karena itulah. Suara hati ini harus ditumbuh kembangkan. Tapi bagaimana suara hati itu bisa teruji Pak? Alkitab menarik. Bacalah Alkitab yang tersurat. Galilah yang tersirat. Lakukanlah maka terbentuklah hati nurani yang murni. Yang berdasarkan kepada kebenaran firman itu. Saya ambil satu contoh menarik saudaraku. Mother Teresa adalah orang yang selalu menggangguku. Saya bilang mengganggu adalah menggoncang dan terus mengingatkan, merimain begitu kuat. Bagaimana kepekaan itu. Dia adalah kepala sekolah dari sekolah elit di Kalkulta. Hidup sudah sangat nyaman. Tetapi dia gelisah melihat kemiskinan Kalkulta. Seringkali kalau dia berangkat di stasiun kereta lalu naik kereta api. Waduh, pengemis di mana-mana. Minta, lapar, haus, minta, lapar, haus. Dan itulah teriakan mereka. Mother Teresa kadang-kadang sampai sudah kasih ini, uangnya juga terbatas bukan yang dia bawa. Terlalu banyak orang miskin. Terlalu banyak orang susah. Dia sampai lihat. Lalu sampai asistennya bilang, Madar kita mesti cepat keretanya ada mau jalan. Dia ditarik lalu dia sambil tertati-tati sambil berlari-lari naik ke kereta lalu jalan. Tidur malam. Malam tidur terbangun lagi. Karena dia dengar teriakan itu. Lapar, haus. Dia gelisah malam itu. Akhirnya dia tidak bisa melawan lagi suara hatinya. Dan dia mengajukan pengunduran diri sebagai kepala sekolah elit. Lewat uskup supaya uskup sampaikan ke paus. Tapi paus tidak setuju. Karena ide untuk mengurus orang-orang miskin mungkin dianggap sensitif. Kristenisasi dan seterusnya. No. Tidak boleh. Tapi dia tidak putus asa, ajukan lagi. Uskup mendukung. Sampai tahun kedua paus mengizinkan. Lalu dia turun. Tahu apa yang dilakukannya? Membuat saya terpukul. Bajuku makin hari makin bagus karena banyak orang kasih.
ada rezeki. Oke, baju saya bagus. Mother Teresa lepas baju yang bagus, ganti sari yang murah. Sesudah dia ganti sari murah, dia turun ke orang-orang miskin itu. Dia turun ke bawah lalu ngomong sama mereka. Apa yang harus dilakukannya. Diajarnya orang miskin ini pendidikan. Karena dia tahu pendidikan adalah alat bantu yang perlu untuk membuka wawasan anak. Tapi bagaimana mau ngajar? Tidak ada ruang sekolah yang bisa dipakai. Tidak ada alat tulis, tidak ada yang cukup. Walaupun ini sangat miris. Karena apa? Mestinya sekolah Katolik itu tadi. Yang pagi buat elit. Sesudah orang pulang sore buat bisa kan orang pinggiran kan ya. Ini beban saya sampai sekarang. Karena sebetulnya terlalu banyak sekolah Jakarta yang bisa dipakai. Saya belum punya orang untuk bereskan itu dan garap itu. Kita masih fokus Kalimantan, mesti fokus satu-satu dah. Sampai kapan Tuhan mau kirim. Kita pengen ke Papua, besok saya masih ketemu satu orang masih mau ngobrol lagi. Orang pelayanan di Papua, anak muda. Punya hati yang sungguh, tapi saya juga belum tahu persis kayak apa nanti. Saudara, Mother Teresa ajar A, B di tanah, pakai ranting, kakinya adalah penghapusnya. Tiap kali makan, dia buka makanan persediaan di bawahnya. Anak-anak berebut. Dibaginya potongan kecil roti. Tidak cukup dan dia tidak makan. Darah rendah, pingsan, jadi langganan Mother Teresa. Masuk rumah sakit terus suster bilang, Mother please, you mesti banyak istirahat, makan jangan terlambat. Satu nasihat yang bagus. Saya miris, saya cukup mengerti ucapan itu. Si Mother hanya tersenyum. Andai kata si suster mau mengerti, dia bukan tidak mau makan dan mengurus dirinya. Karena dia harus memberi makan anak-anak yang miskin itu. Dia bukan tidak mau tidur dan menjaga kesehatannya. Tapi wah dia diperlukan hadir di tengah anak-anak itu. Dia berjuang, Tuhan pelihara dia. Dia tidak jadi mati karena sakit itu. Akhirnya cita-cita terus bergerak. Karena banyak kemiskinan dan mati kelaparan, mati sakit di Kalkuta. Sangat mengerikan. Urus kering anak-anak itu. Dia buka rumah sakit. Rumah sakit itu bukan rumah sakit hebat. Hanya gedung bekas dan dipakainya. Disitulah satu orang pandita kemudian bertanya pada dia. Kenapa kamu mengurus aku? Karena sebetulnya kami benci padamu. Kami anggap kau melakukan kristenisasi. Dan sesungguhnya kami sudah merencanakan pembunuhanmu. Mother Teresa tersenyum. Saya ingat kalimatnya. Dan apologetika yang hebat. Kalimat sederhana. Yesus mengasihi aku. Dan dia suruh aku mengasihimu. Enough for enough. Selesai. Tapi pengaruh kalimat yang sangat sederhana. Dengan perbuatan yang sangat mulia. Retak. Seluruh konsepsi pendeta berubah. Tapi berapa banyak orang Kristen seperti itu. Sekarang pendeta KKR berjejer. Berseminar panjang. Banyak yang Anda bisa pilih untuk topik apa. Tapi yang melakukan itu. Itu sebab bagi saya ketika banyak pendeta Protestan maki-maki Katolik jelek sesat. Saya kadang-kadang berpikir. Apa yang kau tahu soal keagamaan? Tidak mudah menemukan pendeta berhati seperti Mother Teresa. Cukup panjang orang-orang Katolik di sana. Karena itulah saudaraku yang kekasih. Mari kita mulai memikirkan dan mengembangkan suara hati kita. Tapi itu tidak akan pernah bisa kalau kita tidak membaca Alkitab itu. Tidak menggalinya dan melakukan. Lakukan satu yang Tuhan ajar. Kadang kita langgar, aduh aku salah loh. Hati itu kan terlatih itu kan. Aduh mestinya gini. Aduh aku terlalu masa bodoh. Aduh aku terlalu caring sama myself saja, diriku aja. Yang lain enggak. Jangan kau cari orang yang sempurna untuk kau kerjasama. Sampai mati pun gak akan ketemu. Tapi carilah orang yang memang tulus hati dan tidak neko-neko. Dengan segala kekurangannya. Barulah kita bisa menikmati arti pelayanan itu. Saya suka mimpi orang yang seperti saya mau. Itu kebodohan yang tidak termaafkan. Istriku tidak akan pernah bisa seperti yang aku mau. Tapi aku tidak boleh lupa. Aku pun tidak akan pernah jadi suami seperti yang dia mau. Hanya satu membuat kami akan utuh. Kalau aku menghargai apa yang ada pada dia. Dalam lebih dan kurangnya. Begitu dia menghargai aku. Maka bahagialah kami. Suara hati itu hidupkan. Sehingga keberanian menilai diri pun ada pada diri kita. Kita cabik-cabik diri kita ini. Tidakkah engkau gelisah melihat orang-orang yang terpinggirkan itu?
Mana saya menulis dengan agak marah gitu ya. Perasaan bergulat. Karena kita, orang di bawah garis kemiskinan ukuran Bank Dunia itu $2. Kalau kita 7.000 perak. Jadi kalau 7.000 gajinya satu hari itu udah gak miskin. Jadi tidak di bawah garis kemiskinan itu. Itu sebab jumlahnya sedikit. Cuma kira-kira berapa persen. Tapi kalau dihitung dari hitungan Bank Dunia yang $2 itu, hampir 60% di bawah itu. Tapi pemerintah ini bancinya setengah mati. Dia ribut UMK, orang harus disuruh di Jakarta 2,2. Lah kalau 2,2 7.000 per hari, 210.000 juga cukup dong. Kenapa ribut? Kan simpel itu. Bikin data aja untuk ngilangin kemiskinan, langsung berapa? Mau nyeneng-nyenengin orang, pengusaha suruh bayar tinggi. Gendeng kan? Saudara gak akan pernah tahu kalau tidak mau tahu kan? Bacalah, telitilah, terkejutlah. Ukuran kita kalori, cukup makan 2 singkong, sudah sejahtera kau. Karena singkong kalorinya tinggi. Miris loh itu. Tidak ada 4 sehat 5 sempurna di situ. Sehingga standar hidup manusia Indonesia itu dianggap hina dina oleh pemimpinnya sendiri. Hanya untuk angka terkamuflase. Seluruh pujian-pujian dunia pun pujian palsu. Negara mana yang tunduk sama Amerika akan dapat rapot bagus dari Amerika. Negara mana yang manis ke Eropa akan dapat rapot bagus ke Eropa. Penghargaan gampang. Jadilah penjilat dan dapatkanlah penghargaan. Edan ya. Tapi rakyatmu tertolongkah? Terhiburkah? Saudara, mari kita bentuk hati nurani kita itu. Kita pekakan. Terlalu banyak pergulatan pergumulan bangsa kita ini. Yang harus kita tolong. Terlalu banyak gereja-gereja yang masih sulit. Banyak mahasiswa-mahasiswa STT yang ngos-ngosan mau kuliah. Tapi saat yang bersamaan, banyak kampus-kampus gila yang didirikan oleh pendirinya hanya untuk memperkaya hidupnya dan mencari keuntungan buat poketnya sendiri, kantongnya sendiri dengan menjual penderitaan mahasiswanya. Kalah matamu, gelisahlah. Ada fakta-fakta yang sangat menyedihkan. Banyak umat-umat yang rajin ke gereja. Saya selalu bertemu di Kalimantan, fakta yang miris. Anak saya yang bagus-bagus itu seringkali menjadi kesulitan. Udah susah, mau kuliah enggak ada uang. Tapi kalau ikatan dinas tak mau. Karena maunya pegawai negeri. Dan saya suka bilang bahasa, betul-betul lah kau sudah miskin sombong pula lagi. Kalau miskin tapi sombong itu bagus ya. Kalau ini enggak tahu diri. Benar-benar. Tapi saya bengong pikir ya, ini orang Kristen dan sebagian pengurus gereja. Yang bermain curang itu pernah anak pendeta. Bapak pendetanya memanipulasi angka penghasilan supaya rendah. Tangkap sama guru. Punya ini, punya itu. Panggil. Nah, kita jujur saja. Kita nggak minta uang mahal kok. Cuma ya jujur dari awal bilang kebutuhan. Oh iya Pak ada 4 anak, bro, tambah anaknya. Nggak tahu lagi dari mana lahirnya, kapan itu. Tapi kita miris loh. Nah saya sangat menghargai kejujuran. Kita ngadapin. Baru pikir lagi, aduh. Yang mestinya jadi model kok jadi begini ya. Sedih. Hati nurani itu akan menyala-nyala dan mengalami kegelisahan. Kalau kita melakukan yang Tuhan mau. Tidak harus pergi Kalimantan. Dimanapun engkau. Pada pembantumu hargai. Tolong jangan perlakukan semaumu. Karena mulutnya adalah siaran berita yang paling efektif itu. Ke sekeliling rumahmu siapa kamu. Buat mereka berarti. Berkelahi. Kemudian dikatakan bagaimana suara hati kita mesti kita atur. Tapi yang kedua, kewajiban. Itu juga sebabnya maka kamu membayar pajak karena mereka yang mengurus hal itu. Bayarlah kepada orang yang kamu bayar pajak kepada yang berhak menerima pajak. Keren. Kewajiban. Demi Tuhan yang hidup saudaraku, orang Kristen. Bagaimana lah kita mau jadi Kristen? Listrik pun masih nyolong kau. Demi Tuhan yang hidup mendingan gelap rumahmu. Terlalu mahal PLN Pak. Ya sudahlah gelapkan. Tapi jangan nyolong. Saya sulit membayangkan itu. Pada waktu saya pelayanan di Jerman. Ada satu seorang di Stuttgart dia ceritanya, Pak Bigman. Dia orang Jerman, istrinya pendeta. Istrinya Kristen. Dia pegawai kerja di Mercy di Stuttgart. Ya. Dan cukup berhasil anaknya. Cuman dia bilang begini kalimat yang memukul saya. Saya kadang tidak mengerti bagaimana orang Indonesia hidup.
Anak bagaimana? Karena ada satu anak, sudah lewat isyanya, sudah mati, jadi setengah gelap sebetulnya. Hanya pas di airport, tangkap, suruh pulang. Kalau orang ke gereja, ke persekutuan, tapi kelakuannya ini gimana nih? Kita orang Jerman maka selalu pikir, banyak teman-teman juga selalu lihat, emang kalau orang ke gereja jadi baik? Cerita dari dia itu memukul. Dia seorang yang melayani juga. Lalu saya ketemu yang satu lagi, unik lagi. Jadi pada waktu saya ketemu, kita di Köln waktu itu pelayanan, pergi mau retreat. Suami mana? Kemarin ikut kok nggak ikut. Saya pikir ikut retreat karena suaminya berangkat. Rupanya cuma ngedrop terus pulang lagi, ntar jemput lagi. Ya. Di Köln kita pergi ke Göttingen cukup lumayan jauh begitu ya. Nanti suami kamu jemput lagi? Iya. Hebat juga kan begitu ya. Nah saudara, lalu saya ngobrol-ngobrol. Tapi kenapa suami kamu gak ke gereja? Iya pak, dia gak mau. Sorry ya, saya ngeliat suami kamu hebat loh. Gendong baby, jago. Dia punya anak. Gendongnya kan kita bisa lihat ya. Hebat, dan anaknya itu dekat sekali sama papanya. Lalu waktu kemarin kebaktian, saya juga gak perhatiin dia ada apa enggak. Baru beberapa kali, baru saya mulai perhatiin gitu ya. Dia datang. Jemput, kita lihat lagi, cuma ikut enggak. Memang selalu gitu Pak, dia drop, lalu dia jemput lagi. Anak-anak diantar sekolah minggu. Injili dong suaminya. Kan bahasa umum lah pendeta ya. Beritakan Injil dong sama suami. Itulah problemnya dia bilang. Kenapa? Tiap kali saya ngomong sama dia, ayo ke gereja, jawabannya sederhana. Untuk apa saya ke gereja? Kamu suruh saya ke gereja buat apa? Sekarang saya mau tanya kamu. Sama anak sabar mana, kamu apa saya? Pak, sabar dia. Yang kedua, disiplin waktu siapa? Kamu apa saya? Pak, dia. Tanggung jawab apa, lalai apa? Dia. Kalau dia itu udah komit apa kerjaan gak pernah tertunda-tunda. Saya memang begitu Pak. Orang Indonesia asli lah ya. Hanya dia bilang apa? Saya takut kalau saya ke gereja nanti jadi kayak kamu. Wah, saya waktu dengar bek-bak juga ya. Saya bilang it's true. Itulah panggilan Kristen. Kita ini orang Kristen kebaktian, haleluya, haleluya, ini segala macam. Tetapi memang kalau dia tidak lihat, apa benefitnya saya jadi Kristen? Maka saya suka kalimat Tuhan Yesus ketika bicara pada murid-muridnya. Kau lihat ahli-ahli Taurat itu, Farisi-Farisi itu. Hei muridku, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat Farisi itu, kau tidak layak masuk surga. Kalimat itu begitu keras. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, bagaimana seharusnya kita menggugat diri kita? Jangan sampai orang gak Kristen itu membayar apa yang harus mereka bayar, kita enggak. Kita orang Kristen, cantol listrik ini. Tapi yang gak Kristen gak cantol. Kenapa kok cantol? Kasih karunia Pak. Kau bikin dosa, nanti kan ada pengampunan. Jalankan kewajiban. Pajakmu bayar. Apa yang harus kau bayar? Lakukan bertahap kalau memang kau belum bisa sekolah. Tapi penting. Dan aku berdiri di sini, aku pembayar pajak, saudara. Satu konsultan aturin saya, lalu dia bilang, Pak Bingman, pendeta sih segini. Rata-rata pendeta kasih. Karena kita pendeta ini susah ya. Gaji kita terima sebulan sekian. Tapi kan kita pelayanan, ada aja orang kasih. Belum lagi tau-tau, Pak saya ada berkat transfer ya. Nah kan masuk tuh kan. Tapi memang bukan income murni kan. Hari bulan ini dikasih, bulan depan kan enggak. Emang kita bilang, tolong dong bulan ini kau kasih juga, aku kan mesti bayar pajak. Ya elah, kalau boleh nelpon gitu mah puji Tuhan dah. Gue seneng itu ya. Kan gak bisa. Tapi saya hitung-hitung ya, kira-kira saya dapat segini. Ya kayak orang main salon atau perusahaan kecil lah. Kira-kira income segini, udah saya ambil itu. Ya saya double dari gaji. Naikin. Kegedean nih, gak apa-apa. Karena saya mau berteriak di negara ini. Oh kalau aku bilang gede ya kecil juga. Karena ada aja berkat Tuhan. Walaupun tadi itu gak tahu-tahu kan. Tapi Tuhan pelihara tuh. Tahun ini bebas pajak kita kan tambah. Saya udah langsung dijadiin lagi. Bebas pajak tambah. Tapi tolong naikin income supaya pajak saya tetap. Gak mau turun. Naikin lagi income-nya. Pajak saya tetap bayar segitu. Saya tiap tahun mau saya tambah. Karena saya rasa berkat Tuhan besar. Saya harus berkati bangsa ini. Tidak dengan omongan, tidak dengan bikin KKR ini dan itu. Kewajibanku sebagai anak bangsa. Harus kita lakukan. Harus kita kerjakan.
Mana yang wajib? Wajib. Mana yang harus? Harus. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih di dalam bagian seperti itu. Bagaimana kita memberi rasa takut kepada orang yang seharusnya memang kita punya rasa takut. Hormat kepada orang yang patut kita hormati. Cukai kepada orang yang berhak atas itu, yaitu pemerintah itu. Mari kita bentuk suara hati kita. Mari kita tertibkan diri kita sebagai anak bangsa. Supaya jangan lagi neka-neko kita ini. Saya sering share di sini. Beberapa bulan, udah masuk belasan lah ya. Saya nggak pernah nonton mau CD bajakan. Oh, saya ini orang yang suka nonton, saudara. Jadi dulu kalau VCD dia keluar kan pasti bajakan keluar duluan ya, bioskop belum ada pun udah ada bajakan gitu ya. Saya termasuk berburu Kroximas dulu paling sering. Akan pikir-pikir benar juga ya. Lalu enggak, anak-anak bilang, "Pak, enggak nonton. Oh, ini bagus ini." Enggak mau. Ya kapan lagi dong, nonton TV aja. Ya kalau gitu kita ke bioskop. Papa juga diajak nonton tuh mau. Ya udah nanti tunggu videonya keluar. Ya kalau keluar mah udah lama, terus mahal lagi pasti papa nggak beli. Ya tunggu obral. Gampang kan ya. Apalagi sekarang sudah ada HBO, ada apa ngapain lagi kan gitu. Jadi beberapa teman-teman masih nonton, "Pak nonton ini." Enggak. Akhirnya mereka tahu. Mereka tahu cuman saya sebenarnya lagi cuman mau pesen. Karena saya tahu juga semua orang bilang jangan juga belum tentu mau kan. Tapi paling enggak kita belajar. Ada hebatnya saya nggak nonton CD bajakan, DVD bajakan. Emang luar biasa saya ngerubah. Tapi minimum saya membentuk diriku sendiri yang busuk ini, yang jelek ini. Masih banyak yang kurang pada diriku. Mana yang bisa atu-atu, kerjainlah. Sehingga dengan demikian kita mulai memperhatikan. Gampang kan nanganin bajakan di Indonesia? Kalau semua orang Indonesia nggak mau beli VCD bajakan kan nggak ada pembajaknya kan? Sampai mati jungkir balik pun nggak jadi itu. Gak perlu polisi turun. Tapi mau bagaimana? Karena pemerintahnya sendiri pun pembajak semua. Sehingga orang tidak ada yang bisa tiru. Ngapain? Orang gak ada yang mau. Tetapi maafkan, saya juga sadar sesadar-sadarnya saudaraku. Omongan kayak kita gini, khotbah kayak begini nih, kagak laku. Miris ya. Gak ada yang suka. Tapi pertanyaannya kau cinta kebenaran apa tidak? Mari kita lakukan. Mari kita lakoni. Mari kita jalan. Kita harus berkelahi untuk semua itu. Kita tidak bisa menyenangkan diri kita sendiri. Disiplin mesti ditegakkan. Saya selalu mengajarkan kepada kita, ingat. Hukum minus kasih legalistik. Mati itu. Tapi kasih minus hukum liar. Tidak boleh ada itu. Kasih dan hukum harus berdiri sama. Itulah Tuhan kita. Dia Allah yang penuh cinta kasih. Sorga disediakannya bagi orang berdosa tebusannya yang melakukan kehendaknya. Tapi neraka juga ada bagi mereka yang tidak melakukan kehendaknya. Kesana mereka pergi. Maka dikatakannya, tidak semua orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Yang enggak, pinggir. Hukum dan kasih harus berjalan bareng. Sehingga dengan demikianlah kita membentuk kehidupan kita, membentuk prinsip nilai kita. Bagaimana suara hati kita perbaiki, lalu bagaimana kemudian kita belajar melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, tugas-tugas kita. Dan bagaimana kemudian kita berbagi dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian saudaraku, kita peka terhadap lingkungan kita. Jangan pernah menunda, ini yang paling penting nomor 3. Kita selalu tunggu nanti, besok ya. Kalau bisa, kalau ada waktu, lakukan yang benar yang baik. Lakukanlah. Makanya pasal 13 ayat 8 itu menarik ya, saya tambah sedikit. Maka ayat 8 dikatakan apa? Jangan berutang apa-apa pada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sama manusia, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Ini bukan hutang uang nih. Banyak pengkhotbah dari teologi sukses dulu, kejahatannya kelewatan. Ambil ayat ini, Alkitab bilang jangan hutang. Maka anak Tuhan tidak boleh kredit. Padahal dia makan per bulan pun hasil kredit. Edan. Tidak boleh utang. Kita anak raja. Dalam nama Yesus. Dapat. Puji Tuhan, saya tadi mau beli rumah. Saya bergumul. Tahu-tahu Tuhan kasih rumah. Siapa yang kasih? Ada anak Tuhan yang kasih. Dia lupa anak Tuhan yang kasih itu. Punya utang di bank.
Karena memang perusahaan udah pasti lumrah kan. Emang ada yang aneh di situ? Dia makan uang kolekte. Emang kalian gak ada yang pakai uang bank? Biasa kan? Company muter. Dagang itu sebagian kita mesti pakai uang bank untuk lihat ngatur dengan tertib. Itu kesempatan, opportunity berkembang. Miris ya. Lalu apa maksud sini? Nggak ada urusannya dengan kredit itu. Kalau nggak ada uangmu, bayar lunas kredit kau. Jadi jangan berdua tunggu-tunggu uang kumpul dulu baru kau beri rumah. Udah terkumpul uangmu, udah naik rumah itu. Dibawa terus kamu. Dari sekarang ada uang taruh DP-nya cicil. Bijak. Jangan cicil yang konsumtif. Kecuali kamu sudah mampu. Jangan berutang apa-apa kepada siapapun. Koma. Tapi hendaklah saling mengasihi. Apa hubungannya utang sama kasih? Kenapa jangan utang tapi saling mengasihi? Kok lucu? Apa urusannya? Jangan berhutang apa? Kasih. Karena itulah saling mengasihi. Maksudnya apa Pak? Tuhan Yesus pernah marah dalam satu cerita. Ada satu orang punya utang sama raja 100 juta lah. Tidak bisa bayar. Andai kata dia jadi budak, istrinya jadi budak, anaknya budak, semua pun tidak lunas. Oke, lalu raja ini baik, bebas kau. Pulanglah kawan ini. 100 juta utangnya udah lunas. Senang dia dikeluarkan dari penjara. Ada temannya utang sama dia 100 perak. Mana utang? Belum ada uangku, sorry loh. Dipukulinya lah kawan ini supaya bayar utang sama dia. Yang 100 rupiah ini. Didengar raja, itulah cerita itu. Marahlah raja itu, dipanggil lah dia. Masukkan ke penjara, hajar manusia satu ini. Udah kuampuni hutangnya, dia bikin pula lagi hutang baru. Dengan ngerjain kawannya itu. Maka kalau Tuhan sudah mengasihi kita, ada kesempatan kau berbuat baik sama orang, jangan tunda. Jangan kau bikin hutang pada Tuhanmu. Yang tidak pernah lalai menolongmu, tidak pernah menunda waktu memberkati kita. Karena itu pekalah mulai dari rumah kita, dari kantor, apa. Perhatikan apa yang bisa kau perhatikan. Kalau kita bahagiakan orang, kenapa sih? Oh, kalau orang bahagia karena kita, orang itu pun respect kan ya. Kita juga sudah dapat hormat dari orang yang bahagia karena kita. Dapat rasa percayanya. Jadi jangan pernah berhenti melakukan itu. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Apa yang menjadi suara hati harus dibentuk lewat firman tadi. Pahami, lakukan. Apa yang menjadi kewajiban harus dikerjakan dan tidak boleh diabaikan dalam hidup bernegara, berbangsa. Dan jangan pernah menunda terhadap apapun. Jangan membuat persoalan baru dengan Tuhanmu. Dengan berbuat dosa dan abai pada ketetapan-ketetapan Tuhan itu. Lakukanlah, maka tidak akan kere kau. Lakukanlah, gak akan miskin kau karena kau tolong orang miskin. Demi Tuhan yang hidup. Tuhan sumber berkat. Kalau dia mau bikin kita kaya urusan kecil itu. Tapi bukan itu tujuan kita. Tapi jadi berkatnya. Cara dia memelihara kita terserah dia di sini. Saya bolak-balik akan berdiri bilang, saya pun tidak ngerti judul hidupku. Bagaimana kami jalani hari-hari kami. Nggak ngerti. Ada kita pakai, enggak ya sudah lihat-lihat lagi, tahu-tahu datang lagi. Karena kita nggak punya istilahnya rutin harus begini dan begini. Tapi nggak mati itu nggak kere kami gara-gara itu. Saya punya kesempatan cukup besar untuk hidup jauh lebih kaya. Memang bukan itu panggilan. Kalau kalian tanya saudaraku, apa bapak nggak kepengen? Munafik kalau aku bilang nggak pengen. Jujur saja. Kepingin aku. Apalagi jalannya ada pula lagi. Nggak usah nyusahin orang kan. Cukup mengubah panggilanku. Cukup mengubah kemurnian batinku. Selesai sudah. Gampang sekali. Tidak usah kerjakan yang keluarkan uang. Waktu yang buat keluar uang ini pakai untuk khotbah. Selesai uang masuk. Sudah uang nggak keluar satu. Yang kedua tambah pula lagi ada uang masuk. Gampang aja. Tetap pendeta. Betapa amat sangat. Tapi akan hidup ke aku karena itu. Mungkin uangku tambah. Tapi tidak bahagia aku. Dan aku percaya bahagialah anugerah ilahi. Amin. Kita tidak bisa membahagiakan diri kita dengan apa yang kita punya. Tapi Tuhan akan menolong kita. Nah karena itulah saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita kemudian dalam bagian komponen bangsa. Bagaimana kita melakukan sikap sebagai anak bangsa. Ayo dong. Karena dengan kau tolong satu orang miskin. Kau sebetulnya sudah menolong pemerintah ini ya. Anak satu nganggur ini kau sekolahkan. Kau sudah menolong pemerintah yang kelimpungan itu. Yang belum tentu kerja. Tapi kita sudah bisa kerjakan. Bisa garap. Bisa lakukan.
Ada satu orang lapar. Mungkin sudah pengen mencuri dia karena laparnya. Dan kita memberi dia makan. Akhirnya dia gak jadi mencuri. Kau sudah menolong satu anak. Untuk tidak menjadi pencuri di hidupnya. Menarik ya. Orang miskin tidak akan pernah habis. Terus ada di sekitar kita. Artinya apa? Pelayanan tidak pernah bisa selesai. Terus ada mewarnai hari-hari kita. Karena itu mari kita berikan kontribusi berbangsa bernegara yang jelas. Bersikap yang tegas. Ingat, pilihan kita bukan pilihan sempurna. Pilihan kita penuh kelemahan, kekurangan. Tapi bagaimana kita berkelahi dan memainkan itu. Dengan tetap ada skala prioritas yang kita lakukan. Tidak berarti kita abai pada yang lainnya. Apalagi di kekinian teknologi ya. Wah, semua bisa bergerak dengan dinamis. Bagaimana kita lakoni? Bagaimana kita jaga dalam hari-hari kita? Karena itu janganlah sampai hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang yang gak Kristen. Jadi supaya kita gelisah, kita bikin proyek yang Tuhan ajarkan itu ya. Murid-muridku kemari kau. Kau lihat orang-orang Farisi, tahulah kita orang Farisi ya. Menurut kita kan orang jahat ini kan. Ini yang menyalibkan Tuhan Yesus ini. Kalau hidupmu, agamamu tidak lebih baik dari orang itu, payah kau. Sekarang di sebelah kita ini, di luar kita ini ada orang-orang agama lain. Oke, kalian kerja ada agama lain. Kalian bermasyarakat di rumah ada agama lain. Banyak kan ya? Kalau sampai orang agama yang tidak Kristen itu lebih baik dari kau, semoga kau gelisah. Karena itu pertanda kau tidak masuk. Barulah kali ini kita ke gereja nggak masuk surga ya. Tapi betul, kita harus kelahi. Saya gelisah jujur segelisah-gelisahnya. Kalau ngeliat Master Chan yang udah seci. Dan itu orang satu. Tinggal di Taiwan bisa mempengaruhi seluruh dunia. Perempuan. Ya bisa bikin konglo-konglo itu pakai kaos-kaos standar sama-sama biru begitu ya. Terus kerja ngambilin pemulung ini dan itu. Belum pernah aku bisa seperti itu. Lalu ada yang bilang teman-teman, iya Pak dia kan motifnya beda supaya mereka selamat. Mau cari Tuhan supaya dapat pahala. Jangan kau ngomong itu. Kalau untuk cari pahala saja, dia mau jungkir balik bersusah-susah begitu. Kita yang sudah dapat, mestinya telanjang pun kita mau. Kenapa tidak? Bagaimana mungkin dia lebih baik? Karena kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Iya Pak, kenapa ya? Cuma satu kemungkinannya. Memang belum kau terima anugerah itu. Cuma kau yakin kali. Karena agama berpikir kita adalah warga surga itu. Itu keyakinanmu silakan. Hati-hati, kalimat itu teringat. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan-Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendakku. Lalu dia bilang, aku mengusir setan. Bernubuat, nubuat itu berkhotbah. Mengusir setan, bikin mujizat. Yesus bilang, hanya kau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Gelisahkan batinmu. Jangan pernah berhenti, hanya kau sudah menemukan apa yang kau inginkan. Karena hidup bukanlah mencapai apa yang menjadi cita-citamu saja. Hidup bukanlah mencapai apa yang menjadi keinginanmu. No. Hidup adalah bagaimana memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan kita. Untuk apa yang dia mau. Karena tidak kebetulan Tuhan jadikan kita mahasiswa. Tidak kebetulan Tuhan jadikan kita dosen. Tidak kebetulan Tuhan jadikan engkau pengusaha. Tidak kebetulan Tuhan jadikan engkau seorang sastrawan atau apapun. Dan tidak kebetulan Tuhan jadikan saya pendeta. Semua kita punya tujuan yang Tuhan mau. Mari kita lakukan dalam konteks berbangsa, bernegara. Sehingga dengan demikian kita bisa memberi kontribusi utuh. Nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Maka pantanglah bagiku bermalas-malas dalam hidup pengabdianku. Pantang lagiku berhitung-hitung memanjakan diriku. Untuk apa yang harus kulakukan bagi Tuhanku. Maka kalau aku melanggarnya, maka berdosalah aku. Dan aku akan berdoa. Karena satu hal yang sangat mengusik. Ketika Samuel mengatakan kalimat hebat. Hei bangsa Israel. Jauhlah daripada aku berdosa kepada Tuhan dengan lalai mendoakan kalian. Waduh. Kadang-kadang saya berpikir. Sebagai pendeta doa pun kita suka lupa ya. Tapi yang mau dikatakan Samuel bukan doa rutin kita. Tanggung jawab kita mendoakan menaruhmu dalam hatiku. Terus bagaimana membawamu untuk mengenal Tuhan itu. Samuel rasa tanggung jawab besar. Dan saya aminkan kalimat Samuel. Tapi dengan ku aminkan itu,
maka berdosalah aku. Karena banyak lalaiku berbanding Samuel itu. Itu sebab aku tidak akan berhenti melakukan apa yang mesti. Selamat berkompetisi saudara yang kekasih. Mari kita semua berlomba. Memberi kontribusi dalam hidup berbangsa bernegara. Ingat, hidup ini bukan tentang kita. Apa yang kita inginin dan yang kita mau capai. Hidup tentang Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan demi kemuliaan namanya. Tuhan menolong memimpin kita dan selamat gelisah. Pulang, lihat kiri kanan suka mulai perhatiin ya. Kalau ada teman kerjamu, teman bergaulmu yang gak Kristen. Lebih baik dari kau, berpaculah. Supaya kau minimal sama baiknya. Dan berdoalah. Supaya satu waktu kau lebih baik dari dia. Amin. Kalau kututup dengan satu pertanyaan. Saudara lihat kiri kanan. Teman yang saudara kenal. Entah di kantor, entah dimanapun itu. Dan bukan Kristen. Ada gak yang baik? Halo? Lebih baik dari saudara ada juga. Artinya kau masuk mana? Saudara ya. Kau hitung sendirilah. Aku cuma mau mengingatkan. Karena itu jangan terlalu GR. Nanti kita mati masuk surga. Haleluya, kita murid Yesus mati masuk surga. Memang enak kita ngaku ya. Aku murid Yesus. Yang repot Yesus. Bukan muridku kau katanya, kan repot kita. Kaunya ngaku-ngaku itu. Semoga kita memang unggulan ya. Murid Yesus yang sejati. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki itu. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.